Abdul Somad akan di blacklist di Arab Saudi. Abdul Somad akan di blacklist di beberapa negara. Abdul Somad akan di blacklist di surga. Tanggal 16 Mei, Somad berangkat menuju ke Singapura dan di blacklist. Marahlah Somad karena merasa dia telah mempersiapkan pesta ulang tahunnya tanggal 18 dan gagal. Pantesan Somad baper. Ternyata dia ke Singapura mau merayakan ulang tahun, tapi ditolak. Nah, Nyai mendapatkan berita dari burung ababil Nyai. Pada tanggal 16 Mei itu, Abdul Somad menyeberang dari Batam ke Singapura. Jadi dia bukan lewat pelabuhan Harbourfront Chantornya Singapura. Jadi Somad ini lewat dari pelabuhan Tanah Merah, pelabuhan baru, itu pelabuhan kecil ya di Singapura. Dan itu mungkin masih banyak tahap pembangunan atau renovasi yang mungkin bangunannya juga belum bagus-bagus amat gitu ya. Dan Nyai baru mendapatkan informasi yang aktual. Somad itu ke Singapura ingin merayakan ulang tahunnya tanggal 18 Mei di Singapura. Dan Somad telah membooking beberapa kamar hotel. Kabarnya begitu yang Nyai terima. Dan Nyai juga mendapatkan berita bahwa kadrun-kadrun khilafah berusaha menghacker, mencoba memasuki keamanan negara melalui hackernya. Dan itu ketahuan oleh Singapura ya. Nah, itulah kenapa Somad begitu baper sekali, karena dia udah mengebayangin dia mau ulang tahun di Singapura. Dan warga Singapura juga mempertanyakan ucapan Somad yang mengatakan, bukankah Somad pernah bilang bahwa merayakan ulang tahun itu adalah ciri-ciri orang murtad dan kafir? Tapi ternyata Somad merayakan ulang tahun juga, dan mau merayakan di Singapura walaupun gagal karena di blacklist. Jadi paham ya teman-teman bahwa Somad ini ditolak masuk Singapura itu bukan atas permintaan pemerintah Indonesia, tapi itu karena perbuatan Abdul Somad sendiri, atas ujaran-ujaran kebenciannya, atas isi ceramah-ceramahnya yang selalu kontroversial dan membenci, menyebarkan ujaran kebencian kepada umat agama lain. Dewi Tanjung mengatakan, ternyata Majelis Ulama di Singapura itu juga tidak merestui Somad masuk ke Singapura. Tandanya apa? Muslim di Singapura tidak menyukai Somad. Karena apa? Ujaran kebenciannya, isi ceramahnya yang tidak mencontohkan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Jadi, si Somad itu di blacklist seumur hidup di negara Singapura. Terlebih setelah ada ancaman-ancaman yang keluar dari mulut Somad sendiri dan pendukungnya. Abdul Somad akan di blacklist di Arab Saudi. Abdul Somad akan di blacklist di beberapa negara. Abdul Somad akan di blacklist di surga. Begitu muncul sapu jagat ini, selesailah riwayat Abdul Somad ya. Itu jelas. Apa yang dilakukan oleh Somad itu adalah hasil perbuatannya sendiri. Inilah yang dinamakan senjata makan tuan, yang namanya istilahnya harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu yang akan memakan dirimu sendiri. Dan ini terjadi sama Somad. Jadi apa yang diucapkan Somad, isi-isi ceramahnya Somad, itulah yang membuat dia sekarang sulit untuk memasuki ke beberapa negara yang ada di dunia. Jadi bukan atas permintaan pemerintahan Jokowi yang katanya anti ulama, itu bohong sekali. Dan jujur aja, Nyai salut kepada pemerintah Singapura yang begitu tegas ya, menegakkan aturan yang ada di negara mereka. Nyai sangat mendukung. Karena apa? Itu haknya Singapura. Haknya Singapura menerima atau menolak orang masuk ke negaranya. Jadi Somad, kau nggak usah ngancam-ngancam Somad. Kau tuh cuma sampah negara Somad. Ya, kau cuma ustadz radikal, ustadz munafik. Kau ustadz munafik. Ya, sekali lagi bilang Somad adalah manusia munafik.
Makanya begitu tanggal 16 Mei Somad berangkat menuju ke Singapura dan di blacklist. Marahlah Somad karena merasa dia telah mempersiapkan pesta ulang tahunnya tanggal 18 dan gagal. Paham ya kenapa Somad berkuar-kuar banget? Karena dia mau ulang tahun di Singapura gagal. Bagaimana pemerintah Singapura mau menerima seorang ustadz radikal yang suka menyebarkan ujaran kebencian, hoax, ya, suka mencela-cela agama lain, suka menghina agama lain? Dan di saat Somad masih di pelabuhan, pihak imigrasi bertanya kepada kalau kita bilang tuh Majelis Ulama Singapura, apakah Somad bisa masuk ke Singapura? Ternyata Majelis Ulama di Singapura itu juga tidak merestui Somad masuk ke Singapura. Tandanya apa? Muslim di Singapura tidak menyukai Somad. Karena apa? Ujaran kebenciannya, isi-isi ceramahnya yang tidak mencontohkan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Jadi paham ya, bahwa Somad itu di blacklist seumur hidup di negara Singapura. Terlebih setelah ada ancaman-ancaman yang keluar dari mulut Somad sendiri dan pendukungnya. Dan Dewi Tanjung mengatakan bahwa Somad akan merayakan ulang tahunnya di Singapura. Namun, walaupun gagal karena di blacklist, jadi paham ya teman-teman bahwa Somad ini ditolak masuk ke Singapura bukan atas permintaan pemerintah Indonesia, tapi itu karena perbuatan Abdul Somad sendiri, atas ujaran-ujaran kebenciannya, atas isi ceramah-ceramahnya yang selalu kontroversial dan menyebarkan ujaran kebencian kepada umat agama lain, ujar Dewi Tanjung. Nyai mendapatkan berita dari burung ababil Nyai. Pada tanggal 16 Mei itu Abdul Somad menyeberang dari Batam ke Singapura. Jadi dia bukan lewat pelabuhan Harbourfront Chantornya Singapura. Jadi Somad ini lewat dari pelabuhan Tanah Merah, pelabuhan baru, itu pelabuhan kecil ya di Singapura. Dan itu mungkin masih banyak tahap pembangunan atau renovasi yang mungkin bangunannya juga belum bagus-bagus amat gitu ya. Dan Nyai baru mendapatkan informasi yang aktual. Somad itu ke Singapura ingin merayakan ulang tahunnya tanggal 18 Mei di Singapura. Dan Somad telah membooking beberapa kamar hotel. Kabarnya begitu yang Nyai terima. Dan Nyai juga mendapatkan berita bahwa kadrun-kadrun khilafah berusaha menghacker, mencoba memasuki keamanan negara melalui hackernya. Dan itu ketahuan oleh Singapura, ya. Nah, itulah kenapa Somad begitu baper sekali, karena dia udah mengebayangin dia mau ulang tahun di Singapura. Dan warga Singapura juga mempertanyakan ucapan Somad yang mengatakan, bukankah Somad pernah bilang bahwa merayakan ulang tahun itu adalah ciri-ciri orang murtad dan kafir? Tapi ternyata Somad merayakan ulang tahun juga, dan mau merayakan di Singapura walaupun gagal karena di blacklist. Jadi paham ya teman-teman bahwa Somad ini ditolak masuk Singapura itu bukan atas permintaan pemerintah Indonesia, tapi itu karena perbuatan Abdul Somad sendiri, atas ujaran-ujaran kebenciannya, atas isi ceramah-ceramahnya yang selalu kontroversial dan membenci, menyebarkan ujaran kebencian kepada umat agama lain. Dewi Tanjung mengatakan, ternyata Majelis Ulama di Singapura itu juga tidak merestui Somad masuk ke Singapura. Tandanya apa? Muslim di Singapura tidak menyukai Somad. Karena apa? Ujaran kebenciannya, isi ceramahnya yang tidak mencontohkan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Jadi, si Somad itu di blacklist seumur hidup di negara Singapura. Terlebih setelah ada ancaman-ancaman yang keluar dari mulut Somad sendiri dan pendukungnya. Abdul Somad akan di blacklist di Arab Saudi. Abdul Somad akan di blacklist di beberapa negara. Abdul Somad akan di blacklist di surga.
begitu muncul sapu jagat ini, selesailah riwayat Abdul Somad, ya. Itu jelas. Apa yang dilakukan oleh Somad itu adalah hasil perbuatannya sendiri. Inilah yang dinamakan senjata makan tuan, yang namanya istilahnya harimau. Mulutmu adalah harimaumu yang akan memakan dirimu sendiri. Dan ini terjadi sama Somad. Jadi apa yang diucapkan Somad, isi-isi ceramahnya Somad, itulah yang membuat dia sekarang sulit untuk memasuki ke beberapa negara yang ada di dunia. Jadi bukan atas permintaan pemerintahan Jokowi yang katanya anti ulama, itu bohong sekali. Dan jujur aja, Nyai salut kepada pemerintah Singapura yang begitu tegas